Setelah rumahnya selesai dibangun dan siap untuk ditempati, Jenar menemui kenyataan bahwa rumah itu berdiri di atas tanah yang terkutuk. Pertemuannya dengan Nisaka, si kuntilanak perempuan penunggu rumahnya, menguak tabir misteri dan tragedi yang tersimpan sejak ratusan tahun yang lalu. Selain Nisaka, ada juga Luhung, seorang pemuda yang mati akibat fitnah keji yang akhirnya menjadikan pemuda itu sebagai sesosok kuntilanak lelaki yang memburu para pembunuhnya. Peristiwa apakah yang akan menimpa Jenar? Akankah ia mempertahankan rumah itu? Ataukah ia memilih untuk meninggalkan rumah itu begitu saja? Kisah ini sebagian besar adalah pengalaman nyata yang dialami oleh penulis. Bagian ke-21, Pengakuan Balu. Nyai Laksmi melangkah perlahan menuju ke pendopo, tempat biasa ia dan Demang Bajra menerima tamu. Dari ruang tengah, ia bisa melihat Balu yang duduk di sebuah kursi kayu jati dengan gelisah. Kedua tangan pemuda itu saling meremas. Wajahnya menunduk menatap lantai berubin mozaik warna-warni. Balu mengangguk pelan dan tersenyum sungkan saat mengangkat kepalanya dan melihat Nyai Laksmi yang berjalan menuju ke arahnya. Perempuan itu memilih untuk duduk di sebuah kursi yang berhadapan langsung dengan Balu. Ada keperluan apa kamu menemuiku, Balu? Apakah Demang Bajra tak menyuruhmu mendampinginya ke Dukuh Jatikulon? Nyai Laksmi mengernyitkan kening. Tak biasanya, Centeng sang suami berbicara langsung kepadanya bila tanpa perintah Demang Bajra. Hamba tahu Ndoro Demang sedang pergi ke Jatikulon, Ndoro Nyai. Balu menghentikan kalimatnya sejenak. Ia terlihat kikuk dan tak berani menatap Nyai Laksmi. Itulah sebabnya hamba memberanikan diri untuk menemui Ndoro Nyai. Karena tak ingin Ndoro Demang memergoki hamba melakukan hal ini. Ujarnya lirih. Hati Nyai Laksmi berdesir. Gerak-gerik Balu menyiratkan suatu rahasia. Meskipun lebih banyak menunduk, namun Nyai Laksmi mengamati beberapa kali pemuda itu menggeleng-gelengkan kepalanya dan menggumam pelan. Sejak kematian beberapa orang centeng Demang Bajra, otomatis jumlah centengnya berkurang karena lelaki itu belum mendapatkan pengganti mereka. Itu sebabnya, bila biasanya ada seorang centeng yang bertugas menjaga rumah saat Demang Bajra bepergian, kali ini tak ada lagi. Sebagian dari mereka ikut mengawal Demang Bajra ke Jatikulon, dan beberapa orang lagi sedang libur atau menunggu giliran kerja. Mungkin itu sebabnya Balu berani menemui Nyai Laksmi karena tak ada centeng Demang Bajra yang melihatnya datang. Lalu, ada apa kau ingin menemuiku? Ulang Nyai Laksmi dengan nada ingin tahu yang mendesak. Balu mengangkat wajahnya dan mencoba menatap Nyai Laksmi meski hanya sedetik. Ia kembali menekuri lantai. Meski hanya sedetik, namun Nyai Laksmi bisa menangkap tatapan mata Balu yang kuyu. Seolah-olah ia merasa sangat tertekan dan tak tidur berhari-hari.
Bahu pemuda itu yang biasanya tegap pun kini tampak terkulai, seolah tak berdaya. Melihat pemandangan itu, Nyai Laksmi seolah mendapat firasat yang tak enak. Apakah kedatangan Balu ada kaitannya dengan kematian teman-temannya akhir-akhir ini? Nyai Laksmi menduga-duga. Hamba ingin berhenti bekerja kepada Ndoro Demang, Ndoro Nyai. Tapi hamba mau bekerja apa lagi? Sedangkan hamba masih harus menafkahi kedua kakek nenek yang sudah sepuh. Hamba ikut mereka sudah sejak balita, Ndoro Nyai. Ujar Balu dengan sedih. Suaranya seperti tersendat di tenggorokan karena menahan keharuan. Loh, kenapa mau berhenti? Lagi pula, bukankah hal itu lebih baik bila kamu sampaikan langsung kepada beliau? Bukan begitu? Iya, Ndoro Nyai. Hamba pun akan menyampaikannya langsung kepada beliau. Namun sebelumnya, hamba ingin memberitahu sesuatu rahasia kepada Ndoro Nyai dengan harapan agar perasaan hamba sedikit menjadi lega. Dan semoga Ndoro Nyai bisa mencarikan pekerjaan pengganti untuk hamba. Ketimbang hamba harus menjadi buruh tani lagi di sawah milik orang lain seperti sebelumnya. Lagi pula, hamba takut, Ndoro. Saat mengucapkan kalimat terakhirnya, mata Balu tampak berkaca-kaca. Nyai Laksmi membelalak terkejut. Hal apa gerangan yang bisa membuat seorang pemuda gagah seperti Balu sampai bisa meneteskan air mata? Apa yang kamu takutkan, Balu? Takut pada Demang Bajra? Bukan, Ndoro. Jawab Balu cepat-cepat. Hamba takut mati seperti teman-teman hamba. Mati dengan cara yang mengenaskan. Sekuat apapun Balu menahan emosinya. Namun akhirnya, tangis pemuda itu pun pecah. Bahunya terguncang saat ia menutup wajah dengan kedua telapak tangannya. Nyai Laksmi yang kebingungan tak mampu berbuat apa-apa. Ia mencoba mencari-cari kalimat yang tepat untuk menghibur Balu. Kematian mereka hanya suatu kebetulan, Balu. Kematian itu adalah kuasa Gusti Allah. Mengapa kamu harus takut sekali? Semua yang bernyawa pasti akan menemui ajalnya, cepat atau lambat. Jadi, kamu tidak perlu merasa takut akan kematian, hanya karena kebetulan saja mereka menyambut ajal dengan cara-cara mengenaskan seperti itu. Nyai Laksmi tersenyum iba saat mengucapkan kalimat itu. Hamba tahu, Ndoro Nyai, tapi hamba rasa hamba tahu apa penyebabnya hingga mereka bisa meninggal seperti itu. Itu sebabnya hamba ketakutan. Ini tentang Luhung, Ndoro Nyai. Ucapan Balu membuat Nyai Laksmi terkesiap. Senyumnya pun secepat kilat lenyap. Ada apa dengan Luhung? Tanyanya curiga. Mereka semua, mereka yang mati mengenaskan. Merekalah yang menyiksa dan membunuh Luhung, Nyai. Pemuda itu kembali menundukkan kepalanya. Bahunya berguncang. Nyai Laksmi terperangah. Perempuan itu kehilangan kata-kata. Selama beberapa detik, mereka tak saling berbicara. Hanya sesekali tarikan napas Balu yang terdengar. Tapi suamiku bilang ia hanya menyuruh anak buahnya untuk menjemput Luhung, lalu mengusirnya dari desa ini.
Suara Nyai Laksmi seperti tercekik. Nuraninya pun tak mempercayai ucapannya sendiri. Tidak, Ndoro Nyai, Luhung diculik dan dibawa ke hutan lalu disiksa, dihabisi dan ditinggal begitu saja. Balu menjawab sembari mengusap wajahnya yang sembab. Biadab, desis Nyai Laksmi. Apa kau ikut melakukannya, Balu? Apakah kau melihat ia mati dengan mata kepalamu sendiri? Tanya Nyai Laksmi dengan sorot mata tajam menusuk. Hamba ikut bersama mereka, Ndoro Nyai. Balu melanjutkan cepat-cepat saat Nyai Laksmi membelalakan matanya. Tapi hamba sama sekali tidak menyentuhnya, apalagi sampai membunuhnya. Hamba tidak tega. Meski tidak mengenalnya, tapi hamba bisa merasakan Luhung adalah pemuda yang baik. Ia bahkan berlari dari perahu menuju ke rumahnya karena khawatir dengan keadaan ayahnya yang sakit keras. Sayang sekali, hamba tidak mampu mencegah mereka melakukan perbuatan biadab itu. Balu menjawab dengan berbisik. Dengan ekor matanya, ia melirik ke sana kemari, seolah takut ada yang mendengarkan pembicaraan mereka. Nyai Laksmi mulai meneteskan air mata. Ia merogoh ke bagian dalam kebayanya dan menarik sehelai sapu tangan untuk mengusap air matanya. Tolong ceritakan semuanya dengan detail, Balu, ucapnya dengan bibir bergetar. Balu pun mulai berkisah tentang bagaimana mereka menggunakan tipu daya untuk membawa Luhung kembali ke darat dengan alasan Nyai Laksmi yang memintanya. Lalu disusul dengan dibawanya pemuda itu ke hutan dan dihabisi hingga ajal menjemputnya. Balu menceritakannya dengan sangat terperinci, hingga seolah Nyai Laksmi bisa melihat penderitaan Luhung dan mendengar jeritan pemuda itu saat meregang nyawa. Perempuan itu menutup kedua wajah dan menggelengkan kepalanya berkali-kali. Nyai Laksmi terpaku dan terdiam beberapa saat setelah Balu mengakhiri ceritanya. Apakah aku bisa mempercayai ceritamu, Balu? Ndoro Nyai, tidak mungkin hamba sampai ketakutan seperti ini bila cerita ini bohong. Nyai Laksmi mengangguk pelan. Sedari awal, entah mengapa, ia sangat mempercayai penuturan Balu. Lalu menurutmu kematian mereka merupakan balas dendam Luhung? Bagaimana caranya, Balu? Bagaimana seseorang yang kamu bilang sudah meninggal masih bisa membalaskan dendamnya? Balu diam saja. Ia tak punya jawabannya. Entahlah, Ndoro Nyai. Hamba hanya merasa begitu karena semua kematian ini terjadi setelah pembunuhan Luhung. Jawab Balu pelan. Baiklah. Berarti sudah bulat keputusanmu untuk berhenti bekerja kepada suamiku? Iya, Ndoro Nyai. Tolong jangan katakan kepada orang lain semua hal yang baru saja saya ceritakan kepada Ndoro Nyai. Balu memohon. Nyai Laksmi tampak berpikir sejenak. Sejurus kemudian, ia bangkit dari kursinya. Tunggulah sebentar di sini, perintah Nyai Laksmi. Tanpa menunggu jawaban Balu, Nyai Laksmi sudah berbalik masuk ke dalam rumah. Balu mengambil kesempatan itu untuk meneguk kopi yang sudah dihidangkan Mbok Gira sedari tadi. Meski sudah tak hangat lagi, namun rasa kopi manis itu sedikit banyak bisa membuat Balu menjadi lebih santai.
Tak berapa lama, Nyai Laksmi kembali ke pendopo dan duduk di kursi yang ia duduki beberapa menit lalu. "Nah, Balu, ini ada sedikit uang untukmu." Nyai Laksmi mengulurkan sebuah kantong kain yang diserut dengan tali kecil. Balu menyambutnya dengan bingung. "Ambillah dan bawalah pulang. Nanti aku akan menyampaikan pengunduran dirimu kepada suamiku. Aku akan mengatakan kepadanya bahwa kedua kakek dan nenekmu sudah tua dan menginginkan kamu kembali bekerja di sawah di desamu saja agar bisa menjaga mereka." "Tapi untuk apa Ndoro Nyai memberikan uang ini kepada hamba? Biarlah hamba bertemu dan mengundurkan diri langsung kepada Ndoro Demang, sekalian meminta sisa upah hamba." "Berapa sisa upahmu yang belum suamiku berikan?" tanya Nyai Laksmi dengan tenang. Balu menyebutkan jumlah uang upahnya yang belum dibayarkan. Nyai Laksmi hanya tersenyum tipis mendengarnya. "Uang di kantong itu jumlahnya 5 kali lipat dari jumlah uangmu yang masih dibawa oleh suamiku." Ucapan Nyai Laksmi membuat Balu membelalakan matanya. Ia heran, untuk apa majikan perempuannya memberikan uang sebanyak itu? "Maaf Ndoro Nyai, kakek dan nenekku mengajarkan agar aku tidak menerima uang dari seseorang tanpa sesuatu yang hamba lakukan untuk orang tersebut. Hamba hanya akan meminta sejumlah uang sesuai hak hamba kepada Ndoro Demang." "Uang itu tidak gratis, Balu," potong Nyai Laksmi. Seketika Balu terdiam. Ia menyadari bahwa ia terlalu banyak bicara. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk menutup mulut saja dan mendengarkan Nyai Laksmi berbicara. "Aku tak ingin kau menemui suamiku lagi. Uang itu adalah upahmu bila kau mau bekerja kepadaku. Bila kau menolaknya, silakan pergi dan tinggalkan uang itu." Ucapan Nyai Laksmi membuat Balu sangat kebingungan. "Kerja pada Ndoro Nyai? Jenis pekerjaan macam apa yang harus hamba lakukan untuk Ndoro Nyai?" Nyai Laksmi menghela napas panjang, lalu menghembuskannya sambil memejamkan mata. "Jangan banyak tanya, Balu. Nanti malam, sebelum tengah malam, datanglah ke rumah ini dan tunggulah aku di bawah pohon jambu itu." Telunjuk Nyai Laksmi mengarah ke arah kebun yang gelap. "Bila aku membuka sedikit jendela kamarku dan lampu minyak menyala redup, aku akan menemuimu. Namun, bila jendela itu tertutup rapat dan keadaan kamarku gelap, maka kembalilah lagi esok malam sebelum tengah malam." Balu memandangi majikan perempuannya dengan ekspresi tersesat. Ia mencoba mencerna satu persatu ucapan Nyai Laksmi. Balu meremas kantong berisi uang tersebut dan merasakan ketentraman saat mendengar logam di dalamnya berdenting dan beradu. Persetan dengan pekerjaan apapun itu, asal uang ini bisa menjadi penyelamat hidupnya. Akhirnya, Balu pun mengambil keputusan. "Baiklah Ndoro Nyai, hamba akan datang nanti malam," janjinya. Nyai Laksmi tersenyum puas. Ia bangkit dan memandang lekat-lekat kepada pemuda itu. "Ingat Balu, hanya kita berdua yang tahu rahasia ini. Sekarang pergilah." "Baik Ndoro Nyai." Balu menyelipkan kantong itu di bagian dalam bajunya. "Matur nuwun." Pemuda itu berpamitan dan segera memacu kudanya ke arah utara.
Kisah ini akan berlanjut ke bagian ke-22.